Lagi masih delok iki nyetengi tahu. Nggih. Nah biasanya kan mesti Ngono tak jarene jembriang. Ya untuk pengusaha tahu kalau bisa harga kedelai diturunkan dari yang dulunya 12.500 sekarang 13.100. Berarti ada kenaikan itu 600 Per kilonya. Ya. Pak ada pengaruhnya nggak sih Pak? Ya pengaruhnya banyak sekali. Ya. Kalau jualan ke tempe, kalau mau dikecilin, pembelinya pada lari. Kalau masih utuh harga itu nggak untung. Dapat untung. Itu kendalanya gitu. Oke. Harapannya ke pemerintah apa Pak? Iya harapannya ke pemerintah khususnya untuk Bulog supaya bisa menurunkan harga kedelai. Kalau tidak ya harga kedelai biar stabil lah kayak dulu lagi. Oke, siap Pak. Terima kasih. Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan menanam 6.000 pohon di lahan kritis. Langkah ini sebagai antisipasi terhadap bencana tanah longsor yang kerap terjadi. Sebanyak 6.000 bibit pohon ditanam oleh puluhan kader pemuda Muhammadiyah di Pekalongan di lahan kritis dan gundul seluas 2 hektar yang berpotensi mengalami bencana tanah longsor. Penanaman dilakukan di Desa Tambak Roto, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Ahad pagi. Aksi tanam pohon sebagai upaya menumbuhkan kesadaran bersama pentingnya menjaga kelestarian alam agar harmoni dan terhindar dari bencana alam. Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto mendorong masyarakat untuk tak bosan dalam merawat alam sekitar, salah satunya yakni dengan menanam pohon. Ia juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan kontrol terhadap pengelolaan alam oleh perusahaan agar tidak hanya menghitung untung rugi secara bisnis namun juga memperhatikan kelestarian alam agar tidak dirusak. Besar bahwa ada kesadaran bersama masyarakat dan kader-kader Muhammadiyah untuk saling bersinergi merawat alam ini sekaligus menjaganya dan sekaligus menghidupinya. Kalau pemerintah sendiri apakah sudah cukup melindungi atau kurang atau gimana, Pak? Pemerintah seharusnya tetap harus menjadi bagian pengkontrol terhadap kelestarian alam ini, tidak hanya soal untung rugi, tapi bagaimana merawat. Pemerintah sudah banyak melakukan upaya lewat Kementerian KLH, tapi kita perlu dorong besar karena banyak data yang mengatakan alam banyak rusak. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah lah yang akan menjaga dan merawat alam ini, dan kami hanya menjadi bagian kecil berkontribusi terhadap keberlangsungan alam ini. Kalau melihat dari kemarin, pas ketika musim penghujan, ini daerah selatan banyak yang longsor. Artinya ini memang perlu kita evaluasi, apakah memang banyak lahan-lahan kritis yang perlu kita konservasi. Berarti akan dilakukan penanaman termasuk untuk pencegahan itu ya? Ya, betul sekali. Kebetulan di PDPM ada bidang Kokam dan Lingkungan Hidup yang nanti akan fokus pada mengurusi kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Tentunya bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Aktivitas tanam pohon di lahan kritis akan terus dilakukan oleh pemuda Muhammadiyah Pekalongan bersama masyarakat setempat. Mengingat Pekalongan masih menjadi daerah langganan longsor saat musim hujan tiba, seperti di Kecamatan Kandang Serang, Lebak Barang, Petung Kriono, dan Linggo.
5 tahun lagi. Nah saya itu nggak ada Tuhan itu, nggak ada Allah itu. Nah efek dan kelakuan perilaku manusia. Baik biasanya, kalau sudah bahagia biasanya, cobaannya lupa terhadap Tuhan. Bisikan oleh pemuda kami bisikan Pak. Masalahnya kadang-kadang wakaf itu harus bangun masjid lagi. Panen besok 1 kelas dulu lah. Minimal fondasi masjid. 5 tahun lagi. Indosiar Pak. Pak ini Pak? Lama. Udah lama. Berarti tiap hari harus gendong anak sekolah kayak gini? Ya. Oh, tiap pagi Pak? Ya. Nama siapa Pak? Pak siapa namanya? Seperti ini sejak kapan Pak ini Pak banjir kayak gini? 7 tahun yang lalu. Dalam? 7 tahun yang lalu. Udah lama, sudah 7 tahun yang lalu. Berarti tiap hari harus ngantar anak sekolah seperti ini? Ya tahun cuma agak kecil, semakin besar. Oh semakin besar terus. Paling tinggi berapa senti Pak biasanya Pak? Semakin besar ya. Kalau pagi-pagi seperti ini? 1 meter ada. Hampir 1 meter juga ada. Jalan rumah-rumah sampai gini ya. Bapak harapan yang ingin disampaikan kepada pemerintah apa Pak? Ya itu katakan dibangun itu tuh benteng itu sama. Kalau mau relokasi ya, kalau mau ganti rugi ya beli gitu. Yes.
Ini sejak kapan Mas ini Mas? Sudah lama sih. Udah lama. 2 bulan ke belakang udah banjir. Lah terus kalau mau berangkat sekolah gimana? Terganggu nggak? Terganggu. Terus sepatunya harus dicopot dulu. Tiap hari itu? Tiap hari. Tiap pagi. Nah, harapannya apa Mas? Harapannya ya pemerintah. Harapannya surut aja sih. Oh, pengen surut cepet dan ada penanganan dari pemerintah gitu ya. Ini berarti luapan dari sungai berarti Mas ya? Ya, Nggih. luapan dari sungai. Nggih. Masnya kalau jalan Mas ya. Oke, nggih, jalan. Mas ya. Dia mriki mau niku. Tapi kula Oh, sampean. niki awange mantul ngeten. Bapak sare kok ketinggalan. Nggih, matur suwun mriki mawon. Nggih. Tokone pun ambruk semua dari sedaya. Sekali kados. Kan bertahun-tahun mboten asal napa-napa enten corona tok langsung bantuan. Wong kula mboten saged pados pangan nggih. Desa anak asal luas niku terus serang nggih kula mboten saged. Tegak, senjata! Apel kebangsaan kirap merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-7 tahun 2022. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Peserta apel. Salam damai. Salam damai. Salam rukun. Salam rukun. Salam rukun. Bapak Gubernur Jawa Tengah.
TNI, mahasiswa, FKUB, muslimat, fatayat, muslimat tunggu dulu Bu. Nanti setelah FKUB dulu FKUB, muslimat, kemudian fatayat, fatona. Jadi hari ini kita yang sangat spesial adalah HUT TNI ke-77 dirayakan, diselenggarakan oleh tokoh masyarakat yang menyiapkan semuanya, merencanakan menyiapkan semuanya oleh tokoh masyarakat, oleh Pemda dan tokoh agama untuk merayakan HUT TNI, kemudian didampingi oleh Polri. Di sini juga hadir seluruh Angkatan Darat, Laut, Udara yang berada di Pantura, kemudian termasuk seluruh jajaran Polres yang berada di Pantura. Ini yang sangat spesial. Yang tidak ada di kota lain adalah justru masyarakat, Pemda dan tokoh masyarakat dan tokoh agama itu yang menyiapkan acaranya, bukan TNI-nya. Kalau tempat lain TNI yang menyiapkan sendiri, kalau justru tempat sini Pekalongan yang hal yang unik adalah beliau-beliau yang menyiapkan seluruhnya, mulai dari perencanaan persiapan sampai semuanya. Ya. Harapan ke depan dengan harapan ke depan adalah tetap TNI, Polri, rakyat adalah tetap solid untuk mendukung pembangunan, untuk menjaga NKRI. Demikian. Dan adanya kendaraan taktis ini juga menjadi edukasi buat masyarakat atau gimana? Ya betul, ini kendaraan taktis dari TNI, kemudian dari Polri juga ada. Ini adalah buatan kendaraan taktis buatan Indonesia. Ada Anoa buatan Pindad, ada Ataf, kemudian ada Barakuda dari Polri. Ini sekaligus untuk sebagai sarana untuk mengikat hati TNI, Polri dan masyarakat. Demikian. Bentuk kepedulian kita bahwa bersama tokoh masyarakat, ulama, FKUB, pemerintah ini bersatu, kita yang intinya untuk merayakan HUT TNI yang ke-77. Terus terang ini bentuk dukungan kita ya. Jadi kita saya mewakili masyarakat dan tokoh masyarakat itu tidak rela institusi TNI, Polri, pemerintahan dan sebagainya ini masih diserang. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, ada kekurangan, ada kesalahan individu dan sebagainya, monggo itu diproses sesuai dengan instansinya masing-masing di Polri, di TNI dan sebagainya. Tetapi jangan serang institusinya. Ya kita di sini menunjukkan bahwa kita solid, tetap mendukung apapun. TNI adalah lahir dari rakyat. Kita pengen merayakan, ikut merayakan. Ini natural design. Oh warnanya. Ini pewarnanya apa? Kemarin saya lihat juga yang di Solo itu sudah ratusan tahun. Wanen. Ini sebetulnya cerita ini berawal dengan tahunnya banyak tapi jangan banyak. Udah pakai ini aja. Sekarang oke. Di sini ada di sini. Nah ini kasih sarung kan dia. Salah. Oh ini jualan aksesoris juga ya. Bro ini bagian apa bro? Batik loh. Batik. Hah?
Tangan. Oh, nggak ada. Geser kiri. Siapa yang rugi? 80 ya. 70% kurang lebih. 90%. 100%. Saya dapat kabar dari kawan-kawan itu ya, alhamdulillah Pak, rata-rata 80%. Di anu nggak diturunkan ke anaknya tonggone. Pak Anjar. Makasih ya. Mencoba kita bangkit lagi. Mencoba kita gerakan. Tadi Pak Wali Kota menyampaikan 2 tahun loh. 2 tahun tidak ada pameran batik dan ini momentum yang bagus. Bahkan tadi Pak Ruli dari Dinas Koperasi UMKM menyampaikan 47.000 kurang lebih pembatik dengan 101 sentra batik menurut saya perlu didorong. Tapi kita mesti masuk ke dunia digital, maka desain mesti diperbaiki ya. Meskipun ada beberapa material sudah berganti harga. Berganti harga bukan naik lagi karena perubahannya juga cukup tinggi. Nah ini fasilitasi dari pemerintah penting, maka beberapa bank tadi sudah menyiapkan untuk membantu pendanaan. Tapi suka tidak suka, mau tidak mau, kita mesti bergeser cara pemasaran ke digital. Nah kita bisa mendampingi mereka yang punya bakat dan bisa membatik, bisa mendesain, ya, bisa menggunakan teknologi apapun. Sekarang ini banyak sekali. Saya berharap Pekalongan bisa menjadi pusatnya. Saya berharap kota Pekalongan bisa menjadi pusat batik dunia. Dengan satu harapan, kamu belajar apa? Belajar membatik datang ke sini, mendesain datang ke sini, melihat sejarah ada di sini. Termasuk kemudian ketika mau kulaan juga ada di sini, sehingga all about batik itu ada di kota Pekalongan. Mudah-mudahan ini bagian dari momentum untuk kita bangkitin. Bentuk dukungan dari Pemprov sendiri, Bapak? Oh iya, wes apa tak dukung pokoknya. Siap. Perlu sekolah khusus desainer batik? Saya kira khusus tidak sekolah desain, tapi biar dijuruskan. Salah satunya jurusannya bisa batik. Dan itu menurut saya penting untuk dibuat dan mesti ada di Pekalongan. Sudah ada di Universitas Pekalongan. Nah, fantastik nih, jurusannya sudah ada di Universitas. Pertama, selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, jaga kesenangan pembinaan dan penyuluhan masalah lalu lintas pada seluruh elemen masyarakat berupa kegiatan sosial maupun ekonomi ataupun kampanye keselamatan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan apel dan masukan dalam rangka operasi Sega Candi tahun 2022. Perlu diketahui bersama data jumlah kecelakaan lalu lintas pada melaksanakan operasi. Lalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, jaga keselamatan Anda dalam pelaksanaan tugas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Terwujudnya masyarakat yang tertib dan patuh hukum. Bulan, ular 6 bulan. Kalau saya telat ngasih dia minum, ngulang lagi. Dari batik ya? Dan. Dan tadi dikatakan kalau kecelakaan naik 59% kan? Ya, itu perbandingan antara tahun 2021, ulangi 2020 dengan 2021. Untuk itu kita laksanakan kegiatan operasi zebra ini dengan harapan lebih bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas. Didominasi roda 2 atau roda 4? Didominasi roda 2. Loh ya, mengedepankan upaya-upaya edukasi. Ya.
Jadi Kasat Lantas saya perintahkan untuk lebih gencar lagi memberikan edukasi, baik itu melalui sosialisasi ke wilayah-wilayah, ke tempat-tempat tertentu, maupun dengan pemasangan spanduk, baliho, atau leaflet, biluh gitu ya. Kemudian penindakan lebih kita kedepankan dengan penggunaan etle. Tidak ada manual dan ya? Tidak ada manual. Operasi-operasi itu tidak ada operasi, tidak ada. Kita lebih kedepankan itu tadi, edukasi dan lain sebagainya. Luar biasa, pastinya Milwaukee akan selalu begitu. Sebelum bawahnya naik, wow, luar biasa itu untuk wali kelasnya Pak Doni ya. Selanjutnya mengudara dari anak-anaknya favorit ini kelas SMK Muhammadiyah mencoba di SMK Muhammadiyah Bligu. luar biasa, oke, selamat datang peserta festival balap anak-anak siswa Itu Tono Tini. Oke. Ayo action. Yang pertama bahwa di era sekarang pembelajaran itu kan identik dengan yang namanya 4C itu, yaitu ada kolaborasi, kemudian creativity, dan sebagainya. Itu akhirnya kami berkolaborasi dengan kesiswaan, salah satu menyampaikan ke kesiswaan maupun ke IPM, tolong diadakan kegiatan lomba-lomba 17 Agustus yang berbentuknya tim awal mulanya. Jangan yang ada individual, tapi tim. Nanti di situ muncul kerjasama, saling menguatkan dan sebagainya. Itu awalnya seperti itu. Harapan kami nanti dari kegiatan-kegiatan 17-an yang diadakan di SMK ini munculnya sebuah kekompakan kolaborasi antara siswa yang semakin solid. Manisnya pas, dengan roti cuci dari telur yang berkualitas, bodi ringan, kulit gluten, fresh
bantu-bantuan. Mau tahu rahasia wajah cerahku waktu dapat? Aneh banget ya. Ekstra sumber plum dan vitamin B3. Kabupaten Kediri, Jawa Timur yang menewaskan 3 orang dan menyebabkan 7. Aku bisa awak dan hangatnya selalu. Anti galau pilih promo. Kena. Kesana koyo makanya saya perlu harus dipaksakan dulu. Karena tidak ada bantuan, tidak ada kapal, tidak ada apa ke banjir kita harus milih ini. Lah Pak Lurah yo kok ora kuwi. Pak kok belum beli set-top box? Belum ada dana. Belum ada uang. Tahu harganya set-top box? Belum. Harganya kan sekitar 250.000. Itu menurut jenengan mahal atau murah? Mahal. Mahal. Jenengan merasa keberatan nggak sama harganya segitu? Iya. Itu gimana? Uang segitu berarti sekali ya? Iya. Lebih baik untuk apa? Yang lain buat beli beras. Oh, mending buat beli beras ya. Iya. Dan jenengan tahu kalau ada program set-top box gratis dari pemerintah, tahu nggak? Enggak. Nggak tahu. Berarti untuk beli set-top box 250.000 itu dirasa cukup mahal ya? Iya. Mahal. Pengennya gimana Bu? Pengennya ya gratisan. Pengen ada gratisan. Iya. Lah, seumpama nanti tanggal 30 TV-nya nggak bisa dinikmati lagi terus belum beli set-top box gimana Ibu? Iya, rasa nonton TV. Berarti nggak nonton TV? Iya. Sampai bisa beli. Iya. Oke. Ya nek wis ra iso ditonton ya beli Mas. Oh, beli. Tapi sekarang Bu? Terpaksa soalnya kayak pemaksaan kesane. Oh, pemaksaan. Mau harus nggak beli jadi beli kan? Oh iya. Tapi ini ada program pembagian set-top box gratis gitu, tahu nggak Bu? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi berharap bisa sampai ke jenengan nggak? Ya nek koyo ngono berharap Mas biasa, tapi kan kerepe ya ora tekan. Oh iya. Tapi sayangnya khusus PKH saja ya. Ya sayang belum terdaftar. Belum terdaftar, nggak terdaftar PKH ya Bu? Belum.
saudara Konita pulang dari temannya itu dibuntuti oleh seseorang menggunakan warna beat dengan kaos warna kuning. Setelah itu, setelah mendekat terus dirogoh bahasanya itu dipegang payudaranya. Itu seperti itu. Terus tadi penangkapan tersangka gimana? Setelah itu, setelah menerima laporan, pagi harinya saudara Konita melaporkan pada Polsek Geragi. Kita langsung melakukan penyelidikan. Setelah kita tahu ciri-cirinya, kita tahu alamat tersangka, kita gelarkan. Setelah itu kita tingkatkan ke penyidikan. Kita tangkap pada malam ini sekitar pukul 21.30 di Desa Tanjung Wetan, tepatnya di jembatan Begal arah ke Tanjung Sari. Itu pelaku menggunakan kaos yang sama pada saat melakukan? Pelaku menggunakan kaos sama dan motor yang digunakan pelaku pada waktu kejadian itu. Terima kasih. Ya. Nanti isi seperti ini. Nanti kalau ini nggak dapat, kalau kering, makanan nggak ada sama sekali, mandi boleh. Peninggalannya gitu sih. Kita kenal sih wawancara. Ini adalah dalam rangka Tabligh Akbar pengajian jelang Ramadan pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Tambak-Ratoh, yang sebenarnya kegiatan ini kita adakan setiap tahun ya jelang Ramadan untuk Tabligh Akbarnya. Cuman untuk tahun ini agak spesial karena kita adakan juga bakti sosial yang berupa khitanan massal juga pengobatan gratis. Untuk khitanan massal kali ini kita kerjasama dengan klinik Ibadur Rahman, dan alhamdulillah kita dapat subsidi juga sehingga ya kita tidak bayar sepenuhnya di sana. Ini ada 15 anak yang ikut khitanan massal. Harapannya adalah membawa manfaat bagi warga khususnya ya Tambak-Ratoh dan lingkungan sekitarnya, sehingga insya Allah mudah-mudahan keberadaan kita ini membawa manfaat sebesar-besarnya. Alhamdulillah, kami sangat terima kasih dan senang ya, semoga kedepannya lebih baik lagi dan sukses. Emang anaknya sudah pengen sunat apa? Ya ini lagi. Pengen sunat gitu, minta? Ya minta aja semangat untuk.
Ini termasuk sangat membantu gitu untuk sangat membantu sekali. Rasa. Untuk tabung oksigennya jarang dipakai ya? Iya, pakainya sentral. Rata-rata pasiennya ringan, nggak begitu kayak dulu benar-benar ini. Ini udah ya ringan sedang. Dan ada satu fenomena yang menarik yang ini juga harus kami sampaikan, bahwa kebanyakan yang harus kami rawat inap adalah orang-orang dengan vaksinasi yang belum vaksinasi atau vaksinasi yang belum lengkap. Jadi dari data kami, 80% pasien kami yang masuk dan harus dirawat adalah pasien-pasien yang satu, belum vaksinasi atau vaksinasi belum lengkap baik dosis 1, 2 maupun booster. Untuk langsung silakan dipercepat beserta tangan dan sabun gitu apa yang sudah disediakan. akhir sound system kita tadi kami dari Kabupaten suntek terus nunggu nek jero. Oke. Jadi nanti kamu Tanggapannya sih lebih praktis ya, karena kita nggak usah keluar-keluar ke ke yang fasilitas kesehatan terdekat gitu. Jadi kalau kita kerja langsung vaksin di sini juga bisa. Ini vaksinnya yang keberapa, Pak? Vaksin yang ketiga, yang booster.
Vaksin sakit nggak ya, Mbak? Enggak sih, sama kayak vaksin kedua dan ke-1. Sangat membantu sih, sangat memudahkan para karyawan sehingga tidak perlu izin kerja. Ini vaksin yang yang ketiga. Iya. Kenapa? Sakit nggak? Enggak. Ya kayak digigit semut lah. Ini Mas, sebenarnya ada ucapan terima kasih buat Mas karena kan ini dari pemerintah Kabupaten Pemalang sama Polres Ngandonin yang menyelenggarakan. Iya. Ya sangat membantu dan berterima kasih banget sih sama Kapolres Pemalang dan Kabupaten Pemalang. Ya, udah. Alhamdulillah kita didukung dengan pihak manajemen, dengan rekan-rekan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, TNI maupun Polri bersama-sama melaksanakan kegiatan serentak vaksinasi, terutama hari ini yaitu vaksinasi lanjutan booster di beberapa titik, di beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Pemalang. Sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang, ya, walaupun sudah divaksin, tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sini. Orang konfirmasi sini. Nah, iya. Saya nanti lho, Pak. Peraune ora payu. Mari Antun. Suwi nemen. Biasa ya, nama biasa ya, nah ya. Sudah. Mata. Mulai disebar. Jadi kalau kita itu 370 dikurangi 55 nah itu. Malah alhamdulillah untuk Omikron ini kan ya seperti pilek, jadi panas
batuk itu ringan gitu ya, ringan dan anaknya bisa senyum. Dan kemarin alhamdulillah kita kedatangan dari direktur KSKK yang merupakan penanggung jawab insan cendekia se-Indonesia mengadakan dialog dengan jarak jauh, anak-anak dengan ceria dan siap mengikuti PTM tentunya sesuai dengan aturan daerah setempat. Dan alhamdulillah selama 3 hari berturut-turut kami piket dan untuk memantau kesehatan anak-anak itu dari guru tenaga pendidikan. Dan alhamdulillah kita sebenarnya punya 2 perawat dan masa COVID ini komite juga hadir, yaitu menambah 1 perawat untuk shift malam. Jadi, kondisinya anak-anak gimana Pak? Dengan adanya SOP itu dan alhamdulillah kondisi anak terpantau dan sehat. Dan pagi hari tadi kita selama 3 hari juga senam, kita jemur, dan itu semoga dengan adanya swab PCR hari ini membuahkan hasil yang maksimal dan kita bisa melaksanakan KBM. Mas, satu lagi sana. Mana Bang? Diurut ya, guys. Kira-kira diurut, guys. Nang ada apa, guys? Nang jalan, guys. Urut kan ngarep orang. Nama nanggernya. Ayo sudah. Gerak, Lek. Aman. Ngalor-ngalor. Ngalor itu dulu apa? Ingin membantu di Desa Pesanggerahan ini dalam wujud bakti sosial untuk menanggulangi air yang meluap ke perkampungan. Untuk penanggulangan ini butuh berapa karung atau berapa ribu karung ini Pak? Ini tentunya sekitar
2000-an karung. Terus kita memakai pasir yang agak awet lah. Tentunya harapan kami dan rekan-rekan sedikit banyak bisa membendung lah air yang nantinya ke perkampungan setempat. Ada berapa titik dan panjangnya berapa Pak yang ditanggul Pak? Memang agak begitu panjang ya, dari sana ada 30 meter, dari sini ada 25 meteran, terus yang kecil-kecil 5 meter, 10 meter seperti itu. Pak, untuk penanganan yang lebih komprehensif seharusnya menggunakan apa ini Pak? Kalau ini misalnya untuk secara permanen ya tetap kita tidak mampu di desa baik kabupaten mungkin dananya tidak mampu. Ini memang kewenangan dari BWS provinsi. Lah mudah-mudahan kami desa selaku pemerintah desa itu sudah mengajukan musrenbang Pak tiap tahun dari mulai 20, 21, 22 itu untuk penguatan tanggul dari tanggul mulai Bener, Sanggeran sampai Pecakaran itu biar permanen, biar ada penanganan tanggul seperti itu Pak. Juga dari Lindo Haji yang sudah membantu pada hari ini, saya terima kasih sekali atas kerjasamanya. Mudah-mudahan nanti dengan nasi. Kalau di sana masih banyak berarti Pak yang bertahan Pak? Masih satu RT. Masih satu RT. Kebanyakan yang bertahan berarti Bapak itu ya? Satu RT iya. Dan sudah bersama satu RT. Ini pakai sepeda Pak ya? Iya. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Ratiban. Pak Ratiban. Pak Ratiban ya? Ratiban. Iya, Ratiban. Kapolres. Iya. Bedik. Jeru. Wes. Oh. Apa Mas? Nasi. Wes. Nasi. Nasi, ke sapa yang bojo ke? Oke, potongan malah rada ngungsi. Nunggu perahu mah ada jalan bolak-balik Pak. Yang orang ngerti wong sing dia ngomong marah. Ini di stop. Untuk kebutuhan makan sehari-hari beli atau diantar ini relawan? Iya, suka relawan. Nasi bungkus. Iya, semalam juga nasi bungkus. Pagi ada, siang ada. Gitu. Sehari berapa kali? 2 kali Pak, siang sama malam. Pagi nggak ada. Pagi nggak ada. Iya. Berarti nggak sarapan. Nggak sarapan. Terima kasih. Berarti dengan adanya kayak tadi relawan pembagian makanan itu sangat membantu ya Pak ya? Iya. Berarti kalau nggak ada bantuan kayak gitu, rencana untuk makan gitu ya gimana? Bagaimana ya? Ya kalau punya barang apa ya dijual untuk makan selama 1 minggu itu. Iya, selama 1 minggu itu.
Mas, satu lagi sana. Mana, Bang? Diurut ya, guys. Kira-kira diurut, guys. Yang ada apa, guys? Mana jalannya, guys? Murah kan ngarep orang. Gerak, Le. Aman. Ngalor-ngalor. Ngalor gitu dulu orang paham tuh. Mantap dia ngarep kira. Nanti bro. Kali minum ya Pak. Ibu, walau hujan kan. Kali minum. Nggih. Biasanya kan banjir biasa toh. Iki luar biasa. Biasa. Seperti cinta ya. Panjang sejarah. Panjang sejarah. Kuwi arusnya kok gede men ya? Iya. Kemungkinan kita kali jebol apa ya? Nggih. Biasanya kan banjir biasa toh. Iki luar biasa. Biasa. Seperti cinta ya. Panjang sejarah. Panjang sejarah. Kuwi arusnya kok gede men ya? Iya. Kemungkinan kita kali jebol apa ya? Nggih. Biasanya kan banjir biasa toh. Iki luar biasa. Biasa. Seperti cinta ya. Panjang sejarah. Panjang sejarah. Kuwi arusnya kok gede men ya? Iya. Kemungkinan kita kali jebol apa ya? Nggih. Biasanya kan banjir biasa toh. Iki luar biasa. Biasa. Seperti cinta ya. Panjang sejarah. Panjang sejarah. Kuwi arusnya kok gede men ya? Iya. Kemungkinan kita kali jebol apa ya? Seru. Seru bener, Des. Kok cuma-cuma Dro. Des, seru Des, sumpah. Banjir kali ini ada berapa dusun yang terdampak nih Pak di wilayah Desa Purwodadi? Di wilayah Desa Purwodadi ada 3 dusun yang terdampak. Hampir semua rumah terdampak. Saya hitung ada 300 rumah yang kena masuk ke rumah. Berapa Bapak? 300 rumah. 300 rumah ya. Nah, kemudian sekitar 1000 jiwa yang kena banjir. Ini akibat meluapnya Sungai Winong, Pak. Sungai Winong. Jadi debitnya terlalu besar, tidak kuat, akhirnya melipas ke tanggul. Semalam jam 11. Jam 11? Ya. Waktu itu warga gimana, Bu? Ya, warga ya biasa. Udah biasa banjir. Ada peringatan sebelumnya? Nggak ada. Nggak ada peringatan? Ya. Kalau sebelum-sebelumnya pernah banjir sebesar ini nggak? Dulu pernah ya. Nah, banjir. Tapi kayak ini lebih gede mbok. Lebih besar? Ada petugas ke sini nggak, Bu? Belum ada. Berarti ini untuk aksesnya itu sulit ya Bu ya?